Shalom, kembali kita untuk dibekali untuk kebenaran firman Tuhan. Kita terus tidak henti-hentinya belajar akan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kita. Kali ini kita akan belajar bagaimana kita menghadapi pencobaan. Nah, menghadapi pencobaan seringkali kita mengalami namanya jatuh bangun, mengalami kekalahan. Bahkan terlalu sering kita di pihak yang kalah daripada yang menang. Atau yang lebih fatal, banyak orang dia dalam menghadapi pencobaan sekecil apapun selalu dia mengalami kekalahan. Tetapi kali ini kita akan belajar bagaimana mengalami kemenangan secara terus menerus, tidak pernah kalah terhadap pencobaan sebesar apapun. Yaitu kita akan belajar dari Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya baca kebenaran firman Tuhan ini dengan cepat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat datang melayani Yesus. Nah, kita belajar dari pribadi Yesus Kristus. Di sini dalam perikop ini bagaimana Yesus mengalami pencobaan. Kadangkala kita terpikir sekilas, sepintas, kok kenapa Yesus dicobai? Apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma, mengambil rupa seorang manusia? Nah, untuk itu saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, sangat menarik sekali kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun Yesus adalah Allah, tetapi Dia tetap dicobai oleh iblis. Ini juga menggambarkan kepada kita bahwa Yesus saja dicobai, apalagi kita pengikut-pengikutnya. Nah, untuk itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bagaimana Yesus Kristus dalam menghadapi cobaan itu, Dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi ini yang perlu kita rindukan bersama-sama. Bila selama ini dalam menghadapi cobaan, bahkan cobaan yang sekecil apapun, kita selalu kalah. Tetapi kali ini dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita menghadapi pencobaan sebesar
apapun kita menang dan menang terus. Namun bukan berarti monang sitorus, saudara-saudara. Nah, untuk itu mari kita kembali, saya akan menyampaikan ada 4 kebenaran yang harus kita miliki supaya kita dalam menghadapi pencobaan sebesar apapun kita mengalami kemenangan. Yang pertama yang dimiliki oleh Yesus Kristus dalam perikop sebelumnya di pasal 3 Injil Matius ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini dikatakan sebelum Yesus dicobai, Yesus itu sudah mengalami baptisan yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus seperti burung merpati ke atas Yesus. Yesus dibaptis oleh baptisan air, dan Yesus juga dibaptis oleh Roh Kudus. Kalau kita melihat sekilas 2 hal ini, untuk apa Yesus perlu dibaptis oleh air? Untuk apa disebut Yesus penuh oleh Roh Kudus? Bukankah Yesus itu adalah Allah? Yesus sesungguhnya tidak perlu dibaptis seperti baptisan yang dialami oleh manusia, karena baptisan itu adalah pertanda bahwa kita bertobat, percaya Yesus Kristus. Sebagai bukti kita percaya Yesus Kristus, kita dibaptis. Nah, apakah Yesus perlu pertobatan? Nah, saudaraku yang terkasih, dari 2 hal ini saya menemukan bahwa Yesus melakukan itu bukan karena Yesus perlu pertobatan, bukan karena Yesus percaya lalu dia dibaptis, dan juga Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, sementara dia adalah Allah yang sesungguhnya. Tetapi seperti apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, supaya menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus bukan hanya saja mengajarkan sebuah kebenaran, tapi Yesus mempraktikkan kebenaran itu. Dan sekaligus 2 hal ini dilakukan oleh Yesus Kristus, dilewati oleh Yesus Kristus untuk memberikan kepada kita sebuah keteladanan. Nah, dikatakan Yesus dipenuhi oleh Roh Allah. Lalu dikatakan dalam Matius pasal 4 ayat yang pertama itu, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh itu. Memberi hidupnya dituntun, diarahkan, dibimbing, diajari oleh Roh itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada waktu Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan setelah Yesus menyelesaikan puasa 40 hari, 40 malam, maka kesempatan ini dipergunakan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Kesempatan ini dipergunakan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Sudah pasti secara manusia, dan Yesus itu disebut adalah manusia karena dia lahir dari memakai rahim manusia, dan dia punya misi untuk manusia, dan pertanda dia adalah juga manusia, kemanusiaan Yesus itu, dia merasa lapar. Nah, di saat Yesus merasa lapar, dan laparnya itu bukan lapar biasa, karena sudah 40 hari, 40 malam tidak makan. Kita tidak makan 1 hari saja, luar biasa laparnya. Apalagi sempat 40 hari, saudara-saudaraku. Maka kesempatan ini dipakai oleh iblis untuk mencoba Yesus. Dan pertama yang ditawarkan oleh iblis ialah
dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan ini, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus berpuasa bukan di rumah, bukan di bait suci, bukan di sebuah gedung yang sejuk, tapi Yesus berpuasa di padang gurun, di mana di padang gurun itu ada batu-batu yang tajam, batu yang kecil, sedang, besar. Dan di padang gurun itu tidak ada makanan apapun. Jadi jalan satu-satunya, iblis tahu juga Yesus bisa melakukan segala perkara. Lalu iblis menawarkan, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Nah, kalau kita melihat sekilas apa yang dikatakan oleh iblis ini, kalau kita melihat sekilas, sepertinya tidak ada sesuatu yang salah dalam hal itu. Sepertinya ada sesuatu yang baik. Iblis seolah-olah menawarkan kebaikan. Iblis seolah-olah memberikan perhatian kepada Yesus Kristus. Namun Yesus tidak mendengar apa yang dikatakan oleh iblis itu. Mengapa? Saudara-saudaraku, di sinilah yang perlu kita belajar dan merenungkan. Bukankah kita baru merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, di mana Yesus sebelum naik ke surga, dia berjanji akan mengutus Roh kepada kita untuk menolong, menyertai dan memampukan kita. Dan salah satunya fungsi daripada Roh itu dalam diri Yesus Kristus, dan ini juga mengingatkan kepada kita betapa pentingnya, perlunya kita punya Roh Kudus itu. Mengapa saudara? Roh Kudus itu memberikan kita pemahaman yang benar. Roh Kudus itu menyingkapkan sesuatu di mana logika, pikiran, kekuatan, kemampuan kita tidak sanggup dan tidak mampu, tapi Roh menolong kita. Salah satunya mengapa, walaupun itu seolah-olah yang ditawarkan oleh iblis itu adalah seperti kebaikan, tetapi itu adalah sesuatu yang begitu jahat, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena Yesus tadi dikatakan dipenuhi oleh Roh. Siapakah yang bisa mengenali tentang iblis? Mengenali iblis dengan sempurna. Sebab iblis itu juga adalah roh. Tidak mungkin indera mata kita, manusiawi kita bisa mengenali iblis dengan sempurna. Harus roh dengan roh. Jadi untuk mengenali sempurna siapa iblis, apa maksud terselubung yang ditawarkan oleh iblis, adalah Roh Tuhan, Roh Kudus. Jadi Yesus oleh karena roh, dia mengenal siapa yang sedang berbicara dengan dia. Makanya dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, pada akhirnya Yesus berkata, enyahlah iblis. Itu artinya Yesus kenal, Yesus tahu siapa yang datang mencobai dia, yaitu iblis. Iblis. Dan yang ditawarkan oleh iblis itu walaupun seolah-olah dibungkus oleh sebuah kebaikan yang palsu, namun iblis sedang membawa dan mengarahkan Yesus Kristus fokus kepada hal jasmani, kepada hal makan dan minum. Sehingga iblis berkata, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Maka jawaban Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu yang pertama, mengapa Yesus Kristus tidak mendengar, tidak jatuh, tidak kalah kepada perangkap iblis yang pertama ini.
Karena yang pertama yang bicara itu adalah iblis, dan tujuan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan, sekalipun seperti dibungkus oleh sebuah kebaikan yang palsu. Tapi untuk mengenali dan memahami ini dengan sempurna adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudaraku. Kekuatan kemampuan indera pengetahuan kita tidak akan mampu dan sanggup mengetahui dengan sempurna. Dan yang berikutnya, mengapa Yesus tidak menjadikan batu-batu itu menjadi roti? Karena Yesus tidak mau menggunakan kuasa yang ada padanya hanya untuk sebuah hal jasmani semata-mata. Yesus tidak mau menggunakan kuasa yang ada padanya untuk sesuatu yang terjadi secara instan. Simsalabim, jadi Yesus juga sedang melatih kita supaya untuk memperoleh makan dan minum juga adalah sebuah perjuangan, dan melatih kita untuk mensyukuri berkat dan anugerah Tuhan. Jadi Rohlah yang memampukan itu semua. Dan saudaraku yang terkasih, rahasia Yesus Kristus menang terus atas setiap pencobaan sebesar apapun yang pertama, karena Yesus dipenuhi oleh Roh Allah. Pastikan saudara-saudaraku, kita sudah memiliki akan Roh Tuhan itu. Kalau tidak, tawaran-tawaran dunia yang begitu luar biasa ini, seperti menawarkan bisnis yang membuat kita seperti kaya mendadak, menawarkan kekayaan atau penghasilan, pekerjaan yang mendapatkan untung yang sebesar-besarnya dengan cara-cara instan. Hati-hati saudara, Roh akan menolong kita memahami itu benar apa tidak. Yang kedua, apa rahasia Yesus Kristus sehingga dia menang terhadap pencobaan apapun? Yang kedua, dikatakan bahwa di padang gurun itu Yesus berpuasa. Jadi ternyata rahasia kedua, Yesus mengalami kemenangan demi kemenangan, yaitu dengan berpuasa. Yang kedua, berpuasa. Saudaraku, pasti kita semua pernah mengalami namanya puasa. Apakah itu puasa 1 hari, setengah hari, 3 hari total, atau mungkin 1 bulan dengan makan hanya sekali di malam hari. Saya yakin kita sudah pasti tahu tentang apa itu berpuasa. Tetapi yang dimaksudkan di sini, berpuasa itu bukan hanya soal menahan diri dari makan dan minum, menahan diri dari rasa lapar dan haus. Itu namanya lahiriah. Dan walaupun di dalam berpuasa itu ada di dalamnya, tetapi yang sering kita kadangkala lupakan, dalam berpuasa itu di mana kita juga menahan diri kita, hati, pikiran kita, keinginan kita untuk tidak melakukan dosa. Kita punya banyak keinginan, dan saya menyebutkan ada 3 keinginan yang secara garis besarnya saya akan sampaikan. Keinginan mata, dan ini yang ditawarkan oleh iblis, melihat kekayaan dan keindahan dunia. Yang kedua, keinginan hati, yaitu kesombongan, menyuruh Yesus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah. Yang ketiga, keinginan daging, soal makan dan minum, kebutuhan jasmani sehari-hari. Nah saudaraku yang terkasih, dengan berpuasa kita belajar mematikan segala keinginan ini. Dalam berpuasa itu Yesus selama 40 hari 40 malam itu mematikan segala keinginan apapun dalam diri. Secara manusia pasti ada keinginan, butuh makan dan minum, marah, kecewa, sedih, tersinggung, segala macam.
bahkan ada sampai pahit, kebencian. Tetapi Yesus berpuasa itu semua mati. Keinginan-keinginan itu mati sama sekali. Nah, waktu Adam dan Hawa diberikan Tuhan perintah tidak makan buah larangan Tuhan, tetapi iblis mendekati dan menjumpai Hawa dan membawa dia kepada buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Maka mulai keinginan mata dengan melihat buah itu sangat menggiurkan. Buah itu seolah-olah memberikan aroma yang sangat enak dipandang mata, sedap, sehingga keinginan mata, keinginan pikiran, keinginan daging berkuasa atas Hawa. Akhirnya Hawa memakan buah larangan. Jadi kita harus terus bergumul dan berpuasa, menahan diri dari segala keinginan-keinginan dalam diri kita yang membuat keinginan itu membuat kita berdosa. Keinginan itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berpuasa mematikan segala keinginan-keinginan itu. Bukan hanya keinginan dari makan dan minum semata-mata, tetapi dari keinginan-keinginan yang saya sebutkan tadi, mata, daging, pikiran, dan hati. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, saya menemukan dalam diri Yesus Kristus kebenaran yang ketiga. Yesus selalu berkemenangan atas setiap pencobaan apapun. Yang ketiga, di padang gurun itu Yesus bukan hanya berpuasa, tetapi berdoa. Yesus di padang gurun itu berdoa. Doa adalah nafas. Mengapa doa dikatakan adalah nafas? Sama seperti kita, kalau kita berhenti bernafas, maka kita akan mati. Kalau kita berhenti berdoa, maka kan kita akan mati rohani. Jadi doa itu sangat berperan penting dalam kita menghadapi setiap pencobaan apapun. Doa itu membuat roh kita semakin menyala-nyala. Doa itu membuat roh kita semakin berkobar-kobar, berapi-api. Dengan doa kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dengan doa kita bisa mendengar secara langsung suara Tuhan, tuntunan Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita berdoa minta tuntunan Tuhan. Maka Tuhan dikala kita tanya, dia akan berbicara kepada kita. Jadi Yesus, doa ini merupakan sebuah kehidupan, gaya hidup. Doa itu menjadi pribadi Yesus Kristus. Kita melihat bagaimana Yesus pada pagi-pagi benar, Markus 1 ayat 35. Yesus berdoa, hari masih gelap. Dalam Markus 1 ayat 35. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-12 dikatakan, Yesus berdoa semalam-malam. Sebelum Yesus ditangkap, disalibkan, Yesus 3 kali berdoa di Taman Getsemani. Bahkan di kayu salib sendiri pun Yesus juga tetap berdoa. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, Yesus tetap berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi doa itu merupakan sebuah kehidupan dalam diri Yesus Kristus. Bahkan dalam melakukan tanda-tanda heran, mujizat demi mujizat yang besar, Yesus selalu mulai dengan doa. Saudaraku, bila kita dibandingkan dengan Yesus Kristus,
siapakah kita ini. Maka dengan ini Yesus memberikan kepada kita keteladanan supaya kita senang berdoa, supaya kita suka berdoa. Bukan karena ada pergumulan baru kita berdoa, bukan karena ada masalah baru kita berdoa, bukan karena ada sakit penyakit baru kita berdoa, atau ada kebutuhan yang mendesak baru kita berdoa. Kita mau ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, sehat maupun sakit, diberkati ataupun sedang kekurangan, menghadapi masalah ataupun sedang dalam bersukacita, saya sampaikan, mari tetaplah memiliki kehidupan doa. Karena pencobaan itu kita tidak tahu kapan datangnya. Dia bisa datang setiap saat yang kadangkala kita tidak terduga. Jadi dikala kita posisi lemah, posisi roh kita sedang lemah, pencobaan datang, kita tidak berdoa atau kita kurang berdoa, disitulah sering terjadi kekalahan. Kita tidak kuat, tidak mampu melawan cobaan itu. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari kita miliki kehidupan doa ini. Yang keempat, yang terakhir, saya menemukan dalam diri Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Yesus mengalami pencobaan, bahkan sampai ke salib pun Yesus tidak pernah kalah. Yang keempat, dari kebenaran firman Tuhan ini 3 kali iblis menawarkan cobaan, dan cobaan ini meliputi semua jenis cobaan. Tetapi 3 kali itu Yesus menang terhadap iblis. 1 kali pun Yesus tidak gagal. Nah saudaraku, selalu kalau iblis berkata, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti, Yesus menjawab, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dikatakan oleh iblis tadi, dikatakan seperti ini saudara-saudaraku dalam ayat yang ke-6, lalu berkata kepada jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantu kepada batu. Ayat yang ke-7, Yesus juga menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Nah dalam ayatnya yang ke-9, dan berkata kepada semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10, Yesus nak menjawab, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau saya sampaikan dalam kebenaran ini? Jadi Yesus menggunakan firman Allah. Yesus memakai firman Allah. Alkitab ini adalah firman Allah. Pada saat kita mengimaninya, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa. Nah Yesus dalam menghadapi iblis selalu menjawab, ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis. Nah saudaraku, dari mana Yesus tahu ada tertulis? Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Pertama, kenapa Yesus bisa berkata ada tertulis? Yang pertama, karena Yesus membaca. Jadi yang pertama, Yesus membaca kitab suci. Yesus belajar kitab suci. Tidak mungkin Yesus tahu, karena ini berbicara secara kemanusiaannya Yesus, bukan dari kealahannya Yesus, tapi kemanusiaannya Yesus. Yesus membaca kitab suci. Karena Yesus kalau berkhotbah, dia membuka kitab suci. Pada umur 12 tahun Yesus bersoal jawab dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam. Mereka kalah.
dan terheran-heran melihat kepintaran hikmat yang dimiliki Yesus. Kenapa? Yesus belajar kitab suci, membaca. Jadi saudaraku, mari kita membaca Alkitab ini. Kita berjuang setiap hari membaca Alkitab ini, minimal 1 pasal. Atau coba kita buat rutin 3 pasal per hari. Maka selama 1 tahun kita bisa menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Apalagi kalau kita membaca 6 pasal 1 hari, kita bisa menyelesaikan Alkitab ini, membacanya 2 kali 1 tahun dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi membaca itu sangat begitu penting dan berharga. Jangan kita anggap sepele, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa membaca firman Tuhan ini itu begitu penting. Setelah kita membaca, lalu kita memahami, mengerti akan firman, mengerti kebenaran. Iblis coba memanipulasi. Pada waktu iblis pertama kali berkata kepada Yesus, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Maka sekarang yang kedua, iblis memakai ayat firman Tuhan untuk mencobai Yesus. Sebab ada tertulis, malaikatnya akan disuruhnya untuk menatang kakimu supaya tidak terantuk kepada batu. Nah, kalau Yesus tidak mengerti, memahami akan firman Tuhan dengan benar, maka bisa terjadi penyesatan. Nah, untuk itu saudaraku terkasih, maksud dan tujuan daripada firman di dalam Mazmur yang disampaikan oleh iblis itu, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 itu bukan berarti kita menjatuhkan diri secara sengaja, lalu Tuhan menyuruh malaikatnya menatang kaki kita. Itu namanya bunuh diri. Dalam hal ini firman itu tidak akan terjadi kuasanya. Tuhan tidak akan memutus malaikatnya bila kita sedang sengaja menjatuhkan diri. Tapi itu berbicara pemeliharaan Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Sekalipun kita mengalami kelemahan, kadangkala kita nggak kuat, hampir kita terjatuh, maka Tuhan mengutus malaikatnya menopang kita. Bukan berarti kita naik ke sebuah tempat atau ke sebuah gedung, lalu kita jatuhkan diri kita ke bawah. Itu namanya bunuh diri. Maka Yesus menjawabnya, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Nah, saudaraku, kita harus memahami firman Tuhan. Setelah kita mengerti, memahami, kita merenungkan firman Tuhan itu, supaya betul-betul firman itu kita cerna, betul-betul firman itu menjadi kesenangan, kesukaan kita. Lalu kita menghafalnya. Saudaraku, ada tertulis, Yesus hafal firman Tuhan. Yesus menghafal firman Tuhan. Lalu yang berikutnya setelah dihafal, renungkan, dihafal, maka diperkatakan dengan iman. Karena proses waktu kita membaca, memahami, merenungkan firman itu menjadi sebuah keyakinan, kepercayaan kita, maka waktu kita memperkatakan, ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Nah, untuk itu saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus memberikan kepada kita keteladanan untuk selalu senantiasa membaca firman Tuhan ini, membaca Alkitab ini. Lalu kita minta Roh memberikan kita pemahaman dan pengertian. Lalu kita imani, kita perkatakan, dan setelah kita memperkatakannya, kita juga sedang membagikan firman Tuhan itu kepada banyak orang. Amin, saudaraku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong dan membantu kita, supaya khususnya kita hidup dalam masa-masa sukar hari-hari ini, dalam sebuah pergumulan yang begitu hebat dan luar biasa. Kita sedang bergumul
dengan sebuah virus, sebuah persoalan yang baru, masa sukar yang baru, yaitu COVID-19, virus corona. Kita berkemenangan di dalamnya. Kita tidak takut, tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan. Virus corona itu membuat kita lemah iman, tidak membuat kita tak berdaya, tidak membuat kita menjadi kekurangan, jatuh miskin, tidak makan, tidak membuat dan mengurangi kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi mari kita pergunakan ini untuk lebih kita mengasihi Tuhan, dan kita akan melihat hal-hal besar dan luar biasa terjadi di dalamnya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.